Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita belajar ASJ dulu ya. Ya, Pak. Sebagaimana biasanya, coba laki-lakinya berdiri. Sudah? Sudah, Pak. Oke, silakan duduk. Buku-buku di mejanya dirapikan dulu supaya nyaman kita belajar. Ada meja yang belum lurus kayaknya. Sebelum kita lanjut, kita absen dulu ya. Silakan namanya. Ya, Pak. Indah Sandita, Hadir, Pak. Aisyara, Hadir, Pak. Jadi Salman. Hadir. Jadi absen ini absen buatan sendiri yang sekarang sudah online di mana-mana, bisa dipakai absen biar di kelas boleh. Karena ini sudah online, itu dia sampai bisa online karena berkat FTP. Kita lanjut. Pada pertemuan minggu lalu kita kayaknya bercerita tentang FTP, tentang FTP server. Sekarang kita masuk pada remote server. Ya, remote server. Seharusnya menuliskan pengalamannya, tetapi sebenarnya sekarang inti kegiatannya adalah memberikan pemahaman kepada siswa terhadap konsep dasar, karena begitu rencana pembelajaran saja seperti itu. Kalau dulu titik beratnya ada di meningkatkan keterampilan literasi, nah sekarang terhadap penanaman konsep dasar, karena yang saya lihat selama ini belum terampil menulis dan membaca karena kemungkinan kurang latihan. Kemudian yang kedua, dengan alasan tadi bikin siswanya malas. Kemudian pengaruh lainnya terhadap keterampilan literasi yang kurang itu biasanya dia pemahamannya kurang terhadap konsep dasar. Makanya kalau kita tanya mulai dari tema itu di belakangnya dia tidak tahu. Ya, Pak. Kita punya tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Tadi tujuan pertama menyimpulkan konsep remote server. Setelah dapat menyimpulkan tentang konsep remote server, nantinya kita akan bisa melihat aplikasi apa yang bisa digunakan untuk remote server. Jadi itu banyak modelnya. Nanti karena dari banyak begitu, maka diharapkan ditulis semua. Bahasanya harus memerinci. Kemudian yang ketiga, setelah tadi menyimpulkan dan memerinci yang jenis-jenis tadi yang banyak itu, ya, mempresentasikan kesimpulan yang kita buat di dalam LKPD. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai kompetensi dasar mengevaluasi remote server dan mengkonfigurasi, itu nantinya sangat bermanfaat bagi kita dalam mengendalikan komputer dari tempat jauh. Kita konfigurasi dengan bantuan remote server, kita tidak perlu mengganggu kita punya server. Jadi kerjanya dari laptop, komputernya ada di lab, kita kerja di laptop di sini, itu bisa kita konfigurasi dari sini. Di antara kalian, kalau misalnya diberi kesempatan, siapa yang mau mengendalikan satelit? Ada? Rasmi? Mantap. Tepuk tangan dulu. Yang lain itu sebentar menyesal kalau tidak mau. Tunggu, kita masuk. Kemudian berikutnya, siapa di antara kalian yang mau jadi teknisi komputer? Berapa orang? Coba. Ini pekerjaan yang paling gampang, karena kita tidak ada komputer, kita bisa perbaiki komputer. Tapi sepertinya itu banyak tidak tertarik juga dengan ini. Jadi sebenarnya kalau ini pertanyaan saya tadi itu sebenarnya utamanya yang terakhir itu yang sebagian kecil seperti yang kita pelajari minggu lalu. Jadi teknis itu tadi sebenarnya sengaja saya tampilkan ini karena ini adalah pekerjaan yang paling murah. Kita lanjut lagi. Remote server itu sebenarnya seperti apa? Apakah ada bayangan apa itu remote server? Semacam apa misalnya? Ya, perhatikan baik-baik apa yang saya mau tampilkan. Tidak pernah dibayangkan tadi kan? Siapa yang bayangkan? Yang ini apa? Sinyal infrared.
dulu kurang. Nanti melalui analogi ini bisa menyimpulkan apa yang kita lakukan. Remote control. Yang mana remote control? Itu Oh yang ini? Oh ya. televisi. Tidak, televisi. Sekarang mau tanya, kenapa itu remote bisa memerintahkan televisi? Karena televisi dilengkapi dengan aplikasi remote control. Iya. Terima kasih, Sarah. Tepuk tangan. Dilengkapi dengan Aplikasi remote server. Kalau di televisi ada remote server, berarti di remote kontrolnya ada apa? Nanti didiskusikan sebentar. Mari kita lihat lanjutannya. dilengkapi dengan aplikasi main. Iya. Proses penelitian dilakukan dari beberapa negara dan Silakan jangan berlama-lama cari kelompoknya, lalu kemudian kita diskusi. Kalau sudah dapat kelompoknya, silakan duduk baik-baik, kita lanjut. Duduk dulu kita lanjut sedikit. Apa yang bisa dibahasakan dengan gambar ini? Coba Rahul kasih Pak, coba. Dari stasiun televisi kemudian dikirimkan lewat satelit kemudian dikirimkan ke parabola kemudian ke parabola menghubungkan Kemudian ke televisi. Ya, bagus, tepuk tangan. Malu-malu kalau kamu. Aduh. Dah, dari stasiun televisi. Stasiun televisi dia menyiarkan satelit yang tangkap, kemudian satelit melempar ke bumi, melemparkan sinyal ke bumi, ditangkap sama parabola, kemudian ada receiver sana, kemudian langsung televisi. Kita nonton TV dulu. Satelit Palapa. Tanpa satelit Palapa, siaran TV nggak akan gampang akses kayak sekarang ini. Nama satelit Palapa diambil dari Sumpah Palapa. Siarannya dari mana tadi? Siarannya kita punya TV yang kita nonton tadi? Dari stasiun televisi. Stasiun TVRI. Oh, TVRI ini sebenarnya ini. Ini TVRI itu letaknya di mana? Pusat Jakarta ya? Stasiun televisi dia memancarkan terus. Tiba-tiba kita punya siaran dia mati. Itu saya telah dicek ternyata satelitnya yang rusak. Bagaimana TKJ supaya dia bisa berbagi di satelit? Jaringannya dia maksimal kembali. bukan pakai remote server kok. Yang itu sebenarnya pakai remote server. Tepuk tangan. Wih. Kenapa susah sekali itu? Sementara kita bicara dari tadi. Nah sekarang, kalau sudah sampai di situ kita lanjut. Setelah melihat gambar sana, itu kalian diharapkan bersama kelompok berdiskusi mencari informasi, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan konsep remote server. Seperti tadi ada cara bilang mungkin ada fungsinya, mungkin ada jenis-jenisnya, ya, yang itu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan itu nanti dijawab di dalam LKPD. Ya, karena sudah terbentuk kelompoknya, mari kita lanjutkan dengan mengisi LKPD. Satu kelompok satu. Sekian boleh dapat. Kalau sudah dapat semuanya, saya kasihkan pengantar. Jadwal yang dibutuhkan cuma 35 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Nah, ada yang saya lupa. Proyek yang kita kerjakan hari ini. Ya. Jadi produknya yang kita menghasilkan, yang itu. Yang kita mengerjakan mengisi LKPD. Dia punya produk lembaran LKPD yang sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya pikir sekarang tinggal gini yang ada di dalam ini silakan. Ingat
35 menit ya. Sudah sampai di mana? Ya. Sally, siapa yang buka dan kasih sini? Oke. Semuanya sudah? Semuanya sudah? Waktunya kita persilakan. Kita mulai kelompok 1. Yang lain perhatikan. Kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebutkan media koneksi yang terhubung dalam remote server. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh bicara. Pertama dulu untuk kelompok 1. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam diskusi, baik yang menyajikan maupun yang menanggapi. Baik, sekarang ya, perhatikan tayangan itu adalah latihan suara untuk kita hari ini. Kita bisa jawab. Cara kerja remote server yaitu dari komputer klien meminta layanan kepada server menggunakan remote server, dan pada server terdapat dilengkapi dengan aplikasi remote server sehingga remote server dapat meminta layanan ke server. Tepuk tangan dulu. Terperinci sekali jawabannya. Jadi kita menyimpulkan yang pertama, konsep remote server. Oke. Jadi menurut saya itu definisi remote server. Remote server itu adalah satu server yang telah dilengkapi dengan fasilitas Yang dapat memberikan layanan kepada remote client. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, saya biasanya minta dinilai. Silakan membantu diisi. Saya juga. Saudara tinggalnya dengan nilai itu yang memberikan bagian bawah. Ya. Sudah semuanya? Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Ya, sebelum kita keluar dari ruangan ini, mohon salah satu yang pimpin doa siapa? Cari. Dulu kita dibuat, mari kita berdoa untuk agama
ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Sebelum keluar, tolong diperhatikan di meja kelarangatan ini, Pak. Di bawah. Setiap kita ada pertemuan atau keluar itu, nggak usah kesini. Aman. Berapa jam tadi?